Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galiseno Haji Mahendra, NPM 19120111166, mahasiswa Fakultas Hukum Unila, kelas Hukum Pemda, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan SAMH. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisa saya tentang beberapa submateri dalam mata kuliah Hukum Pemda yang saya pelajari di semester ini sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah Hukum Pemda. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, konsep negara kesatuan dan negara federal. Negara kesatuan adalah negara yang berdaulat, diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat merupakan yang tertinggi serta satuan subnasionalnya hanya menjalankan suatu kekuasaan yang sudah dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Bagian pemerintah kesatuan ini diterapkan oleh banyak negara di dunia, salah satunya adalah Indonesia. Maka dari itu, nama negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara federal adalah sebuah bentuk pemerintahan yang terdiri dari negara-negara bagian yang saling bekerja sama dan membentuk suatu kesatuan. Contoh negara federal adalah USA dan Malaysia. Perbedaan utama antara negara federal dan negara kesatuan berada pada tingkatan desentralisasinya. Dalam konsep negara federal, masing-masing negara bagian memiliki wewenang khusus dalam mengatur pemerintah negara bagian, sedangkan pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk mengatur urusan nasional. Materi kedua, desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya. Dengan kata lain, daerah diberikan otonomi untuk menjadi daerah otonom. Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung artian membuat perda, juga utamanya mencakup pemerintahan sendiri. Pengertian otonomi daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu sejarah pemerintahan daerah. Sejarah pemerintahan dibagi menjadi beberapa periode, yaitu pada periode awal kemerdekaan, periode RIS, periode Negara Kesatuan Republik Indonesia, periode demokrasi terpimpin dan gotong royong, periode Orde Baru, dan periode reformasi. Pertama, periode awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, peraturan pemerintah daerah diatur di UU Nomor 1 Tahun 1945. Pelaksanaan kedudukan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menurut UU Nomor 1 1945 tidak ditetapkan batasan yang jelas antara wewenang daerah berdasarkan otonomi dan wewenang yang dijalankan oleh kepala daerah dalam menjalankan dekonsentralisasi. Yang kedua, masa Indonesia Serikat. Adanya konferensi meja bundar yang dilakukan di Belanda membawa akibat negara Republik Indonesia hasil proklamasi secara yuridis konstitusional menjadi daerah bagian atau negara federal. Berdasarkan pasal 47 Konstitusi RIS, maka ketentuan desentralisasi yang mengharuskan adanya kemungkinan pada tiap-tiap negara bagian untuk membentuk daerah otonom yang dinamakan dengan daerah swapraja. Yang ketiga, periode RIS. Sistem desentralisasi dengan otonomi real dan seluas-luasnya mulai dikembangkan. Prinsip otonomi yang real berarti bahwa pemberian otonomi daerah kepada daerah haruslah didasarkan kepada berbagai faktor perhitungan dan tindakan atau kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan UU Nomor 1 1957. Yang keempat, periode demokrasi terpimpin, yaitu adanya UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Yang kelima, periode Orde Baru. Berdasarkan TAP MPRS Nomor 21 MPRS 1969, pemerintahan daerah dan DPR GR memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah tanpa mengurangi tanggung jawab pemerintah pusat. Pada masa ini, dekonsentralisasi secara formal lebih kuat dalam pelaksanaannya dibanding desentralisasi. Yang keenam, periode reformasi. Adanya berbagai kelemahan dan perubahan UUD 1945 dilakukan perubahan terhadap UU Nomor 22 Tahun 99 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Namun, dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih efektif dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Hingga saat ini UU Pemerintahan Daerah yang berlaku ada UU Nomor 23 Tahun 2014. Materi selanjutnya yaitu pembentukan daerah. Pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota. Pada pembentukan daerah sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah dengan syarat dan mekanisme untuk pembentukan daerah otonom yang baru menjadi lebih terperinci dan lebih ketat, serta pada pasal 32 hingga pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang kelima yaitu urusan pemerintahan.
Urusan pemerintahan adalah suatu fungsi yang dimiliki oleh pemerintah, di mana pemerintah memiliki wewenang dalam mengatur dan menjalankan struktur dalam pemerintahan yang bertujuan untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat sesuai Pasal 1 Ayat 5 UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Urusan pemerintah ini menurut Pasal 9 Ayat 1 UU 23 2014 tentang pemerintahan daerah membagi urusan pemerintah menjadi 3 jenis, yaitu urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintah yang dimana kewenangannya sepenuhnya dipegang oleh pemerintah pusat. Dalam pasal 9 ayat 2 UU 23 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa urusan pemerintah absolut mencakup beberapa hal, yaitu politik dalam negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintah yang dimana menurut pasal 11 ayat 1 UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu kewenangan yang dimiliki oleh daerah-daerah terhadap urusan pemerintah wajib dalam hal ini berkaitan dengan pelayanan publik atau umum dan pelayanan pemerintahan pilihan. Urusan inilah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum menurut pasal 9 ayat 5 UU 23 tahun 2014. Urusan pemerintahan umum adalah urusan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Pengaturan pelaksanaan urusan pemerintah umum ini diatur dalam peraturan pemerintah, di mana urusan ini pada setiap daerah dilaksanakan oleh kepala daerah masing-masing wilayah dan masing-masing kepala daerah. Dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada presiden, sedangkan bupati atau wali kota bertanggung jawab kepada menteri. Urusan pemerintahan umum ini dibiayai oleh APBN. Yang keenam, yaitu hubungan antar pemerintah. Hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan urusan pemerintah menganut asas otonomi daerah, salah satunya yaitu desentralisasi, yang merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Ada sejumlah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu hubungan struktural, yaitu merupakan hubungan yang didasarkan pada tingkatan dan jenjang di pemerintahan. Pemerintah daerah dalam bertugas menyelenggarakan urusan daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan. Yang kedua, hubungan fungsional, yaitu hubungan yang didasarkan dengan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah. Materi selanjutnya yaitu pemerintahan daerah. Dikarenakan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintah konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas-asas tujuan pembantuan pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan wali kota atau bupati, dibiayai oleh APBN dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan. Pemerintahan daerah dipengaruhi oleh lingkungan alamiah, lingkungan politik, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, dan lingkungan budayanya. Materi selanjutnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau biasa yang disebut DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemda. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilu yang dilakukan oleh masyarakat daerah tersebut. DPRD mempunyai fungsi, yaitu yang pertama, legislasi. Fungsi legislasi diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah. DPRD bersama dengan pemerintah daerah membuat peraturan yang aspiratif sesuai kehendak rakyat. Yang kedua, fungsi anggaran. Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama pemerintah daerah.
sehingga efisien dan efektif dalam pemerintahan dan pembangunan. Yang ketiga, pengawasan. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, peraturan keputusan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga tujuan dari peraturan daerah dapat direalisasikan dengan baik. Yang materi selanjutnya yaitu komisi-komisi di daerah. Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Komisi juga sebagai alat kelengkapan DPRD baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota, di mana ketentuannya diatur UU Nomor 23 2014 tentang Pemda. Tugas komisi-komisi DPRD antara lain yaitu mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan daerah, menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat, memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Materi selanjutnya yaitu pemerintahan desa. Sistem dan struktur pemerintahan daerah membawa dampak yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelola keuangan, sistem penganggaran dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah di daerah, khususnya pada tingkat pemerintahan desa. Lahirnya UU Nomor 6 2014 tentang desa telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom. Otonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Menurut Wijaya, dalam bukunya berjudul Otonomi Desa, menyatakan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintah desa, keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat sumber pendapatan menurut pasal 285 UU Nomor 23 tahun 2014 adalah pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang dimana nantinya masuk juga ke dana desa. Yang dimaksud dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD yang digunakan untuk membiayai pemerintahan desa yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Submateri yang ke-11 yaitu perencanaan pembangunan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan atau wilayah daerah dalam jangka waktu tertentu. Menurut pasal 33 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah antara lain kepala daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah di daerahnya. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, kepala daerah dibantu oleh kepala Bapeda. Pimpinan suatu kerja perangkat daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten atau kota. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD, sedangkan rencana perangkat daerah terdiri atas rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah. Materi terakhir yang menurut saya adalah materi yang paling menarik yaitu peraturan daerah. Menarik karena peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah memiliki kedudukan strategis karena berlandaskan konstitusional yang diatur dalam pasal 18 ayat 6 UUD tahun 1945. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan perda. Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Demikianlah penjabaran materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.